Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Tentunya bukan hanya lisan, diikuti dengan bagaimana kita memikirkan segala sesuatunya yang akan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menarik kita di majelis ini, walaupun kita tidak berada di satu ruangan, tapi kita bisa saling memberikan kemanfaatan, saling bisa memberi semangat ya, dalam rangka menyiapkan generasi untuk masa depan umat ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada siang hari ini untuk saling berbagi, saling memotivasi untuk menambah kualitas, menambah nilai diri kita, baik sebagai pribadi muslim maupun sebagai bagian dari umat, terkhusus ketika kita menjalankan profesi kita sebagai seorang ibu, sebagai pendidik. Semoga Allah ridho, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menemukan hikmah-hikmah dalam pembahasan kita kali ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Sholawat, salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, suri teladan kita, manusia yang Allah pilih, manusia yang sempurna, role model bagi umat manusia. Segala kesempurnaan ada pada Rasulullah SAW. Sungguh amat merugi mereka yang tidak mengenalnya. Sungguh amat merugi yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelusuri perjalanan Rasulullah SAW, sehingga kita akan lebih mengenal bagaimana syariat Islam, bagaimana Al-Quran itu diamalkan, bagaimana ketika wahyu berinteraksi dengan manusia akan wujud seperti apa. Jadi rugi ya teman-teman kalau kita berhenti untuk belajar tentang Rasulullah SAW. Mempelajari kehidupan Rasulullah SAW seperti mengarungi samudra yang tidak bertepi, tidak akan pernah sampai nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda solehah, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas tema yang berat memang, tetapi memang inilah amanah kita. Dengan prinsip amanah inilah kita harus terus menambah ilmu. Saya sebagai pemateri selalu belajar, mencari ilmu, mencari sumber-sumber ilmu, mencari informasi sebanyak-banyaknya, membuka mata selebar-lebarnya, membuka telinga selebar-lebarnya, memikirkannya untuk mencari solusi-solusi dalam menyiapkan generasi harus seperti apa. Itu yang menjadi tugas kita di dunia, karena tugas kita di dunia ini adalah bagaimana wujud dari amanah khalifah itu bisa betul-betul kita jalankan. Mengambil peran yang paling strategis. Bagaimana agar amanah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan kita sebagai manusia yang menempel pada diri kita amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita harus selalu membuka mata kita untuk menyerap informasi, menyerap ilmu, diproses di dalam akal pikiran kita, kemudian kita interaksikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan buah pemikiran, menghasilkan semangat, menghasilkan karya-karya peradaban.
dari tim Laju sudah menyampaikan kepada teman-teman semuanya melalui informasi di Instagram dan di berbagai grup-grup WhatsApp ya, bahwa hari ini tema kita tentang bagaimana menyiapkan generasi untuk menghadapi 20 tahun ke depan, karena 20 tahun ke depan anak-anak kita mereka lah yang mendapatkan amanah untuk mengelola bumi Indonesia ini. Tema ini sebetulnya hasil diskusi kami dengan tim Laju Belajar Menjadi Ibu untuk merespon fenomena sosial yang baru-baru ini kita lihat ya. Tentu saja sebagai seorang pendidik ya, apalagi di Laju sebagai tim yang menyajikan kepada para ibu-ibu semuanya tentang model pengasuhan, tentu kita tidak bisa menutup mata dari segala fenomena sosial. Karena memang wahyu diturunkan untuk menawarkan solusi bagi kita untuk menghadapi berbagai macam kondisi sosial yang ada. Saya pun amat mengamati ya apa yang terjadi belakangan ini, terutama pada saat mahasiswa berdemo ya, kemudian dan segala hiruk pikuk yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Saya mencoba menganalisa apa yang menyebabkan ya letupan-letupan itu terjadi, dan mereka ya yang berperan untuk menggerakkan, memotivasi, saling memberi semangat itu saya melihat didominasi oleh anak-anak muda yang usianya 30-an ya. Nah itu bahkan kalau kita lihat yang di Nepal itu ya, yang Cecep, yang di Nepal itu bahkan orasi anak SMA ya. Orasi anak SMA itu justru itu menggerakkan demo besar gitu. Nah ini kan selama ini kita banyak mengeluhkan tentang Gen Z gitu ya. Apa fenomena tentang Gen Z? Ternyata mereka yang katanya mager gitu ya, ternyata mereka bisa menggerakkan satu massa besar ya. Ketika apa? Ketika kebutuhan dasar sebagai manusia tidak terpenuhi ya. Kalau saya melihat tuntutan-tuntutan dari orasi-orasi mereka, sebetulnya kan kebutuhan dasar manusia ya, tentang harapan memiliki pemimpin yang capable, tentang keinginan untuk suaranya didengar ya oleh wakil rakyat, tentang kondisi ekonomi yang harus segera diatasi ya, tentang perut lapar yang harus segera dikenyangkan ya, anak-anak yang tidak sekolah bisa disediakan lembaga pendidikan. Mereka juga menyoroti tentang sepak terjang para aparat keamanan yang seharusnya berbuat adil dan mengayomi masyarakat. Itu kan sebetulnya kalau kita petakan itu sebetulnya kebutuhan dasar manusia yang memang harus tersedia di ruang publik yang namanya negara ya, yang namanya apapun itu, yang namanya kalau skup kecilnya adalah RT, skup besarnya lagi adalah kecamatan, skup besarnya lagi adalah negara, skup besarnya nanti adalah akhirnya akan terbangunnya sebuah karya peradaban ya. Itu adalah ruangan besar yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu agar manusia ini bisa mengisi waktu dan ruang besar yang disediakan itu untuk membuktikan bahwa ada nilai kehidupan yang harus berlaku di tengah masyarakat yang bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah ini saya tangkap gitu ya. Lalu juga saya berpikir gitu, mereka adalah anak-anak muda yang berani untuk menyuarakan keresahan ya yang ada, yang mereka rasakan, yang dirasakan juga oleh masyarakat. Kemudian jadi saya berpikir gitu, apakah ibu-ibu di rumah hari ini sudah menyiapkan generasi 20 tahun ke depan itu ya, yang akan mengisi negeri-negeri ini, yang bersuara, yang berkarya di negeri ini.
kita harus memastikan mereka adalah anak-anak muda yang punya risalah. Ketika mereka menyuarakan pendapat, ketika mereka berkarya, ketika mereka menulis ya di sosial media, ketika mereka menjadi pemimpin, apakah sebetulnya mereka membawa risalah atau hanya kepala kosong ya, atau hanya membawa tren, hanya terpengaruh dengan hal-hal yang viral, tapi di kepalanya tidak ada ide risalah yang merupakan ini adalah pesan wahyu yang harus kita tuangkan dalam bentuk ide, dalam bentuk karya. Apakah kita sebagai ibu sudah memikirkan itu? Ya, sehingga kita akan memperbaiki, kita akan membenahi sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan rumah, sistem pendidikan sekolah bagi para guru yang hadir di sini atau mereka yang memang punya lembaga pendidikan ya. Apakah memang kita sudah menyiapkan itu semua sehingga apa yang kita persiapkan hari ini betul-betul bisa menjawab tantangan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan gitu ya. Sehingga ketika kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menunaikan amanah ini. Kan di situ letak persoalan. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan amanah yang sudah Allah bebankan kepada kita. Nah, di sini di slide pertama ya, saya bertanya, slide-nya ditayangkan tidak, Kang Cecep? Ditayangkan ya. Saya bertanya, Ibu, apa yang kau tanam hari ini? Mari kita jawab bersama. Apa yang hari ini sedang kita tanamkan? Ke anak kita yang sudah punya cucu, ke cucu kita, ya, kemudian yang punya sekolah ke murid-murid kita, yang mengajar di majelis taklim ke ibu-ibu majelis taklim. Gitu. Sebetulnya apa yang sedang kita tanam hari ini? Mengapa ada pertanyaan ini? Karena kita punya tugas. Kita selalu ingat, insya Allah kita selalu ingat bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah. Madrasah itu kan bahasa Arab ya, berasal dari kata darosa yadrisu ya, dirosah, yang itu menggambarkan aktivitasnya adalah aktivitas belajar. Madrasah itu ya di depannya ada mim, itu menggambarkan, menjelaskan bahwa itu adalah tempat belajar. Jadi kalau ibu adalah madrasah, ibu ini adalah tempat belajar. Ya. Jadi aktivitas apa yang harus kita kerjakan ketika kita menjadi tempat belajar anak, tempat belajar cucu, tempat belajar masyarakat. Bagaimana kita bisa menyiapkan kematangan emosional anak kita, kematangan intelektual anak kita, kematangan sosialnya, kemudian life skill-nya, apakah kita sudah menyiapkan itu untuk generasi yang akan datang? Sehingga mereka tumbuh bukan menjadi anak yang mudah marah. Sehingga mereka bukan tumbuh menjadi anak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak punya skill untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya, ya. Nah, ini harus dituangkan tentunya ya, ketika kita memiliki tujuan pendidikan ya, maka itu akan lebih mudah kita menuangkannya dalam bentuk kurikulum. Ya, kurikulumnya seperti apa untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan sosial gitu ya. Nanti insya Allah saya jelaskan apa itu kematangan emosional, apa itu kematangan intelektual gitu ya. Dan itu anak-anak kita harus memiliki kematangan-kematangan itu sebelum mereka menikah ya. Karena menikah adalah membawa beban tanggung jawab yang lebih ya gitu ya. Nah,
Yang pertama karena ibu adalah madrasah, maka kita harus menyiapkan sesuatu, ya. Karena ibu adalah ideolog. Ibu itulah yang menanamkan ideologi. Ibu itulah yang menanamkan akidah, tauhid ke anak-anak kita. Jangan menunggu anak kita sekolah dulu nanti orang lain yang menanamkan itu, ya. Kan tentunya ibu ini sebagai seorang muslim berinteraksi kan dengan wahyu. Wahyu adalah sumber kita mengambil konsep tauhid, konsep ideologi, konsep cara pandang Islamic worldview, kan kita mengambilnya dari wahyu, interaksi kita dengan wahyu. Tadabbur kita dengan ayat-ayat Al-Quran itu kan akan menjadi interaksi kita dengan wahyu kan akan menghasilkan cara pandang kita tentang hidup. Karena Al-Quran menginformasikan kepada kita, ya, bahkan dari wahyu yang diturunkan di hari pertama, ya, surat Al-Alaq itu kan langsung memberikan bukan cuma informasi, ya, kepada manusia, bahkan memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika bicara tentang Iqra bukan cuma membaca, bukan cuma membaca ayat-ayat yang tertulis, ya. Iqra adalah juga memikirkan, Iqra adalah juga menganalisa informasi yang sudah kita terima dari hasil bacaan kita. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, itu kita bagaimana menganalisanya, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana ayat-ayat itu menjadi cara berpikir kita, gitu ya. Hasil interaksi itu nanti akan membuahkan Islamic worldview, ideologi, tauhid, keyakinan pada anak-anak kita. Sehingga anak-anak memiliki cara pandang tentang hidup. Bagaimana mereka memposisikan dirinya sebagai manusia. Khalaqal insana min alaq. Kan Allah itu di ayat yang pertama kali turun, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, khalaqal insana min alaq. Allah yang menciptakan manusia dari alaq, gitu ya. Nah, kita harus bisa mendefinisikan kita manusia itu. Kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Untuk apa manusia itu diciptakan? Menjadi penting merenungkan ini ketika nanti kita mau menikah, ketika kita mau mendidik anak. Jadi kita tidak mengalami disorientasi dalam kehidupan ini, gitu ya. Ketika kita sudah mendefinisikan manusia itu apa, diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa, kemudian nanti pulangnya kemana, ya, bagaimana cara pandang kita tentang interaksi manusia dengan Allah, interaksi manusia dengan alam harus seperti apa, gitu ya. Nah, ini penting gitu. Sebelum kita bicara tentang cara, sebelum kita bicara tentang teknisnya bagaimana, kita kan harus punya modal itu dulu gitu. Biar nanti tidak mudah kita terdoktrin, tidak mudah juga kita disekulerkan, ya. Ini menjadi penting bagi kita. Jangan lupa ya, ideolog adalah seorang ibu yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Ya, bahkan 1000 hari pertama itu hari yang menentukan. 1000 hari pertama itu adalah ketika di dalam kandungan, 9 bulan di dalam kandungan, ditambah lagi dengan 2 tahun menyusui, gitu ya, itu adalah saat-saat yang paling krusial, ya, bagaimana manusia tumbuh dan berkembang, di situ modalnya. Jadi jangan menyia-nyiakan dari sininya, jangan menyia-nyiakan dari 1000 hari pertama ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini untuk mempersiapkan hari-hari di depannya itu, ya. Nah, kemudian ibu adalah pemilik otoritas dalam keluarga, ya. Kalau di dalam potongan hadis, ya, yang di hadis ini populer di kalangan kita, ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Insya Allah bunda-bunda semua sudah familiar dengan hadis ini. Kamu semua adalah pemimpin
dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Nah, yang berkenaan dengan kita adalah potongan kalimat wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitin zaujiha. Dan istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Yang paling banyak berperan ya di dalam rumah tangga itu secara teknisnya yang paling banyak berperan adalah ibu. Bahkan membuat suasana rumah sejuk itu harus seperti apa ya. Nah, ini di sini di studio Laju ini kan ada pink, ada bunga. Itu kan sentuhan seorang ibu. Di sini ada seorang ibu di balik ini semua yang rajin menata ini semuanya. Kan di rumah juga begitu ya. Ibu yang menciptakan suasana rumah harus seperti apa. Ruang makan bagaimana ya. Memilih jenis makanan sehat harus bagaimana. Bahkan memilih merek sabun, merek odol, merek minyak goreng. Itu otoritasnya ada di ibu. Walaupun uangnya dari si ayah, tapi yang punya otoritas secara teknis memilih barang, memilih benda, menaruh kursi ini sebelah mana, bunga ini harus diletakkan di mana, ya, lemari baju ada di mana. Itu kan ibu. Memilih makanan apa hari ini, kebutuhan nutrisi apa yang dibutuhkan oleh anak balita, oleh anak yang 10 tahun, oleh ayah, itu kan ibu yang menentukan. Bayangkan kalau ibu kosong dari informasi, si pemilik otoritas di rumahnya kosong dari informasi. Tidak tahu kebutuhan nutrisi anak 2 tahun, tidak tahu kebutuhan nutrisi orang tua, tidak tahu kebutuhan nutrisi lansia. Ya, hidup sehat itu seperti apa? Kemudian bagaimana tentang hidup sehat, tentang mana yang baik, bahkan tentang makanan yang bergizi seperti apa, ya. Bagaimana agar kita selalu menciptakan kebahagiaan gitu. Itu kan ibu ya yang punya otoritas di rumah. Suasana rumah ini mau tercipta seperti apa? Mau rumah yang penuh amarah? Mau rumah yang penuh senyuman, mau rumah yang penuh omelan, itu kuncinya ada di kita, si pemilik otoritas. Contoh paling gampang, bagaimana suasana rumah ketika ibu sakit 3 hari. Senyum-senyum kan? Senyum-senyum ibu-ibu. Bayangkan 3 hari ibu ini hanya tidur gitu ya. Tidak bisa beraktivitas, apalagi ibu yang memiliki anak balita yang sekolah masih SD gitu. Ibu di rumah sakit 3 hari dan kemudian si ayah harus bekerja di luar rumah, lalu tidak punya hodimat ya. Itu kebayangkan gitu. Di situ baru terasa, oh iya ya, peran ibu segitunya gitu ya, pentingnya gitu kan. Jadi ini harus melekat ya. Teman-teman semuanya tadi, ibu sebagai madrasah, ibu sebagai ideolog, ibu sebagai pemilik otoritas dalam keluarga ya. Mau keluarga senyum apa mau keluarga yang bising, itu ibu yang menentukannya ya. Karena kalau ibunya lesu, gimana keluarga itu kan jadi lesu semua ya. Jadi ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga. Ibu tuh role model, ya. Ibu tuh role model di rumah itu, gitu. Makanya ada yang namanya bahasa ibu kan, bukan bahasa ayah, gitu ya. Itu istilah sebetulnya bahasa ibu. Misalnya kalau saya itu orang Sunda, ya bahasa ibunya itu kan bahasa Sunda, gitu. Sehingga ada jok-jok yang muncul ya melalui bahasa Sunda gitu ya. Sebetulnya bahasa ibu tuh itu gitu ya, bahasa yang memang lahir dari secara budaya, lahir di mana kita tumbuh dan besar. Kan kata yang digunakannya bukan bahasa ayah tapi bahasa ibu. Saking ibu itu begitu sentral loh di dalam kehidupan itu, ibu tuh memang menjadi sentral gitu ya.
Nah, jika ini disadari oleh para ibu, saya itu tokoh sentral yang akan ditonton perilakunya oleh anak kita. Kalau anak kita balita kan 24 jam dia menonton kita, dia belum ke sekolah, dia belum banyak main di luar, kalau keluar pun bersama kita, 24 jam bersama kita, dia menonton kita. Jadi betapa besarnya pengaruh seorang ibu, belum lagi secara DNA ya, di dalam tubuh seorang perempuan itu kan ada mitokondria di mana itu mempengaruhi DNA begitu besar ya untuk membentuk perilaku anak gitu ya. Artinya secara DNA saja ibu tuh begitu dominan pengaruhnya gitu ya. Nah, secara zahir aja kan memang ibu tuh tokoh sentral. Saya kasih contoh tokoh sentral itu begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah. Di fase Mekah itu bayangkan 13 tahun. Lebih banyak ya, separuh lebih dari masa kenabian itu ada di Mekah. Kan di Mekah belum banyak aktivitas ya teman-teman. Gak ada perintah jihad. Perintah jihad itu nanti tahun 2 Hijriah. Ya, perintah sholat wajib di ujung loh, di tahun ke-10, di ujung-ujung ya. Belum ada perintah zakat, belum banyak fikih, belum banyak aktivitas. Jadi wahyu yang turun, ayat-ayat makiyah yang turun itu kan tentang konsep hidup, tentang pandangan hidup, bicara tentang kosmos dan penciptaannya, menciptakan langit, manusia diciptakan, kisah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka lahir sampai bagaimana mereka berkesudahan. Bicara hal-hal besar, tapi tidak banyak aktivitas. Apa coba aktivitas Rasulullah SAW? Bahkan dakwah di Ka'bah aja itu terjadinya tahun ke-6 kenabian. Bayangkan dari tahun pertama sampai tahun ke-6, apa aktivitas Rasulullah SAW di publik, ya kan? Tapi disitulah Rasulullah menjadi tokoh sentral. Dengan berbekal ayat-ayat makiyah, ya, para sahabat itu menonton Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ditonton oleh para sahabat gitu. Di 13 tahun pertama itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat menonton bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan wahyu. Nanti hasilnya luar biasa di fase Madinah. Fase Madinah itu kehidupan itu begitu sibuk, cepat sekali. Dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah itu kan luar biasa dahsyat. Baru tahun ke-5 Hijriah kata Rasulullah SAW tidak mungkin mereka menyerang Madinah lagi. Sekarang kita yang menyerang mereka. Luar biasa, tahun ke-9 Hijriah itu Amul Wufud, kepala suku menyerah datang dan masuk Islam, menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Dan menjelang wafatnya Rasulullah SAW mengantarkan para sahabat ke gerbang dunia, perang Tabuk. Itu sudah tidak berhadapan lagi dengan Jazirah Arab. Hasil menonton 13 tahun. Nah, jadi tokoh sentral tuh seperti itu. Bagaimana ibu-ibu di rumah berinteraksi dengan wahyu, berinteraksi dengan ilmu, hasil interaksinya itu manifestasinya dalam bentuk akhlak, adab yang terpancar dari seorang ibu, itu yang ditonton oleh anak kita, itu nanti anak kita yang akan menjadi apa di 20 tahun yang akan datang. Jadi ibu itu adalah tontonan utama di rumah. Bahkan cara kita memandang anak, cara memilih kata apa, itu jangan salah. Salah tuh bisa parah. Ya kan ada anak kita yang tersinggung ketika salah saja memilih diksi. Melukai hati anak. Gitu. Sebegitunya, makanya laju menyelenggarakan ada kilau, ya, komunitas literasi laju. Sudah berjalan berapa ya Kang Cecep ya, berapa tahun ya kilau itu? Sudah berjalan 2 tahun. Sudah berapa buku yang dibaca ya?
Ada 8 ada enggak? Ada 8 buku yang sudah diselesaikan oleh teman-teman semuanya. Dan kita udah mulai melaunching, sekarang umum boleh ya gabung ya. Kalau kemarin tuh kan teman-teman yang sudah menyelesaikan kelas di Laju gitu. Kenapa dibuat itu? Dan insya Allah nanti saya akan hadir ya. Ada waktu-waktu tertentu saya hadir untuk Zoom, untuk kita berdiskusi dengan teman-teman Kilau. Silahkan yang tertarik ya gabung di komunitas literasi Laju. Ya, kenapa kita membuat itu? Agar membiasakan ibu membaca sehingga nanti punya pilihan kata-kata yang banyak untuk mengekspresikan perasaan, untuk mengekspresikan sesuatu, untuk ketika kita memerintah anak kata apa. Karena kita dengan membaca kita jadi punya banyak kosakata. Kita jadi menambah pengetahuan dengan bacaan kita. Bahkan hari ini kalau nggak salah teman-teman lagi membaca Sohabiyah. Kita punya banyak sosok Sohabiyah yang menjadi role model kita, yang mau kita contoh itu yang mana. Gitu ya. Karena tadi ibu sebagai tokoh sentral dalam keluarga yang nggak boleh salah memilih kata. Nggak boleh salah memilih teman bahkan gitu ya. Karena itu nanti berdampak ke rumah. Hari ini kan kita banyak ya mendapat informasi yang miring-miring tentang wanita ya. Ya biarlah itu terjadi di luar sana. Jangan berita-berita itu kita bawa ke rumah menjadi pembahasan kita di rumah gitu ya. Tapi kita bahas ide-ide besar. Kalau di rumah itu di dalam keluarga kita selalu membahas ide-ide besar, maka kita sedang menciptakan pemimpin-pemimpin dunia. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita selalu membahas ide besar. Al-Quran itu tidak membahas ide-ide remeh, ide-ide besar. Allah mengumumkan kepada kita yang Allah ciptakan adalah khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan walaqad karomna bani Adam. Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian manusia yang berinteraksi dengan wahyu itu nanti akan menjadi manusia yang inna akramakum indallahi atqakum. Itu manusia-manusia yang punya ide-ide besar. Jadi kalau di rumah kita obrolannya, diskusinya adalah ide-ide besar, maka kita sedang mengkader anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin global. Ya. Nah, karena ibu adalah arsitek peradaban, keluarga adalah unit terkecil dalam peradaban. Ya, peradaban itu adalah kumpulan dari karya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang bertumbuh. Maka tujuan pendidikan adalah bagaimana membimbing manusia untuk bertumbuh. Pengetahuannya bertumbuh, informasinya, skillnya bertumbuh. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Bukan berarti kalau usia saya 62 tahun, bukan berarti saya tidak akan mendapatkan ilmu baru. Oh, enggak bisa. Ya, sampai usia ini saya masih haus untuk mendapatkan ilmu baru, bahkan skill baru. Ya. Skill-skill baru yang belum saya pelajari selama ini. Karena memang manusia itu adalah makhluk bertumbuh. Dan itu tugas pendidikan. Tugas pendidikan adalah mengawal anak didik untuk bertumbuh. Kemampuan intelektualnya, kematangan sosialnya. Itu kan bisa bertumbuh terus. Ya. Mental intelektual itu bisa bertumbuh, dan itu tugas pendidik. Ibu sebagai madrasah itu diantara tugasnya adalah itu. Nah, rumah sebagai unit terkecil dalam peradaban, di mana peradaban ini adalah ruang besar yang di dalamnya ada karya-karya manusia. Manusia yang selalu bertumbuh, ilmu pengetahuannya, skill kemampuannya, teknologinya, semua berkembang. Dan Islam memberi ruang itu kepada kita. Dan hari ini sebetulnya saat yang tepat Islam itu, umat Islam itu menawarkan konsep
kepada dunia yang hari ini sudah lelah. Dunia hari ini, dunia barat khususnya, mereka itu sudah lelah. Modern mereka sudah capai. Hari ini mereka sudah melampaui ya. Zaman modern sudah masuk ke postmodern. Postmodern itu sudah tidak ada nilai. Nihilisme, mereka sudah tidak memiliki nilai karena memang barat itu ya, barat itu tidak mempercayai sesuatu yang absolut. Mereka menyimpan Allah itu ya di dunia mana gitu, nggak ada dalam dunia mereka. Dunia barat itu dunia pengetahuan, mereka semua empiris, harus sesuatu yang bisa dipegang, diraba, dilihat. Konsep pengetahuan mereka juga empiris gitu. Mereka tidak melibatkan Allah dalam peradaban mereka. Maka tidak ada selesainya. Nah, sudah saatnya kita menyiapkan anak-anak kita dengan segala nilai-nilai Islam itu untuk menawarkan konsep baru kepada peradaban dunia. Dari mana itu asalnya? Dari seorang ibu di rumahnya. Dari kurikulum pendidikan rumah itulah kita akan melahirkan manusia peradaban. Ya. Yang manusia peradaban yang ada di rumah kita itulah nantinya akan menentukan warna generasi seperti apa. Sini yang hadir berapa sekarang Kang Cecep? 107. Yang hadir 107 ini adalah ibu. Satu ibu aja, misalnya yang ibu yang punya 3 anak. Ya, minimal 2 lah ya. Saya 5. Ya. Saya 5, cucunya udah 14 gitu. Udah berlipat-lipat berapa gitu. Ya kan? Nah, dari ibu yang 107 ini kalau lahir kemudian anak 2, apalagi anaknya 5, sudah berlipat berapa itu? Kalau fungsi ini berjalan di dalam rumah kita. Ya. Maka nih ya, saya ingin mengambil contoh bagaimana Al-Quran memotret sosok-sosok ibu hebat yang familiar dengan kita, berjarak ribuan tahun kehidupan mereka dengan kita, ya. Tapi kita mengenalnya karena mereka menghasilkan karya melalui tangannya, dengan pendidikannya, dengan buah pikirnya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Mereka melahirkan anak yang kemudian dikenal oleh seluruh dunia. Al-Quran mengabadikan nama-nama mereka, walaupun kayaknya ibunya Nabi Musa namanya tidak diabadikan, tapi Umi Musa, ya, Ali Imron misalnya gitu. Ali Imron itu keluarga Imron. Keluarga Imron kan berarti di dalamnya ada istri Imron, ada anaknya, mereka anaknya adalah Maryam, cucunya adalah Nabi Isa. Diabadikan di dalam ayat Al-Quran. Ada Ibu Hajar. Ibu Hajar itu sepak terjangnya, keputusannya untuk hilir mudik dari Sofa ke Marwah mengambil air, itu diabadikan menjadi ibadah haji yang itu dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk generasi sesudahnya. Bukan hanya umat Muhammad kan, umat Ibrahim melakukan haji. Sepak terjang Ibu Hajar itu kemudian menjadi manasik ibadah haji dan umroh gitu. Itu kan karya besar, itu kan keputusan Ibu Hajar untuk mencari air, keputusan Ibu Hajar, keputusan seorang ibu untuk mencari air, untuk menghilangkan dahaga anaknya, lari ke sana kemari, itu dipotret oleh Allah, diabadikan menjadi ibadah. Kita harus kenal ini, ya. Saya cuplikan di sini dari mulai ibunya Nabi Musa yang diabadikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi sebetulnya di surat Toha nanti ya. Tapi saya ambil ini yang di surat Al-Qasas ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Fa idza hifti 'alaihi fa'alqihi fil yam
wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan, ya karena ibunya Nabi Musa itu bukan nabi ya, jadi wahyu di sini adalah ilham ya gitu. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, hendaklah engkau susui dia. Ya. Kemudian faidza hifti alaihi fa'alqihi, ketika ibunya Musa merasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kan di tahun itu ada peraturan dari Firaun, semua bayi yang lahir harus dibunuh. Jadi bagaimana seorang ibu melindungi anaknya agar tidak dibunuh, gitu ya. Dan memang ini Musa lah bayi yang selamat nantinya, bahkan tinggal di istananya Firaun. Itu kan luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, ya, jika kamu merasa takut maka letakkanlah dia, ya, letakkanlah dia. Kalau kita ambil tadaburnya dari baik dari surat Al-Qasas juga dari surat Toha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa untuk meletakkannya di sebuah kotak bayi gitu ya, bukan peti kardus gitu kan, bukan, tapi kotak bayi begitu ya. Kemudian larungkanlah di Sungai Nil. Sungai Nil itu bukan kayak Sungai Ciliwung, Bu. Sungai Nil tuh lebih kayak laut ya. Alhamdulillah saya izinkan ya untuk pernah ya ada di atas Sungai Nil gitu. Jadi di atas Sungai Nil itu ada restoran-restoran gitu ya. Jadi pernah minum air dari Sungai Nil ya. Nah ini itu besar dan panjang kan Sungai Nil itu. Nah yang ingin di-highlight di sini adalah bagaimana seorang ibu mengambil keputusan berani. Dapat wahyu, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengambil wahyu itu dan mentaatinya. Itu kan harus seorang wanita yang kuat keyakinannya. Ya, untuk memegang bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku harus melakukannya. Dengan penuh ketakutan, itu keputusan yang luar biasa itu. Bagaimana kalau ibunya Nabi Musa tidak punya iman, tidak beriman kepada Allah, bagaimana punya kepercayaan, punya keyakinan bayi merah, ya, bayi merah, padahal bayi ini kan dicari-cari di kota Mesir untuk dibunuh. Bayi merah ini diletakkan di sebuah peti, kemudian dihanyutkan di sungai yang begitu luas, panjang dan lebar. Kalau bukan punya keyakinan yang kuat, beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah adalah pasti benar dan pasti menolong, itu kan seorang ibu yang tadi ibu ideolog itu, ibu yang memiliki Islamic worldview, ibu yang punya tauhid, yang punya keyakinan yang kuat, yang bisa dengan ikhlas gitu ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh beliau. Kemudian kata Allah, wala takhafi wala tahzani, jangan engkau takut ya. Jangan engkau bersedih hati ya, sesungguhnya kami akan mengembalikan. Bagaimana seorang wanita bisa meyakini janji Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah akan mengembalikan kepadanya. Allah berjanji, aku akan mengembalikannya kepadamu. Dengan cara seperti apa? Kan kita aja kalau kehilangan sesuatu kita nggak kebayang bagaimana barang ini bisa kembali kepada kita. Bagaimana ketika kita kehilangan, bagaimana ketika kita tidak mendapatkan rezeki yang hari itu belum bisa kita raih. Gimana kita yakin bahwa suatu saat mungkin kita akan bisa meraih rezeki itu? Kan itu butuh iman yang kuat. Walaupun Allah berjanji di sini ya, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku akan menjadikan dia sebagai seorang rasul, seorang dari rasul ya. Itu kan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keputusan seorang ibu dalam meyakini apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada janji Allah Subhanahu wa taala, melepaskan bayinya.
Kisah selanjutnya kan bisa dibaca ya di lanjutan ayatnya. Bagaimana ceritanya bayi ini bisa kembali disusukan oleh ibunya Nabi Musa. Disusukan, yaitu gimana ceritanya kan ada itu. Tapi yang saya highlight di sini adalah bagaimana seorang ibu bisa dengan penuh keyakinan mengambil keputusan. Pasti itu akan berdampak besar kepada jiwa anaknya. Ya, itu satu. Kemudian istri Imran, ya. Istri Imran itu Ibu Hana ya, kita kenal dalam kisahnya. Yaitu istri Imran ini kan dia hamil. Ya, kemudian ketika hamil dia bernazar. Saya itu ingin sekali, kan kita sering ya kalau kita ngobrol ya sama ibu-ibu tuh, kita tuh ingin sekali berbuat sesuatu yang besar. Kita tuh ingin berkarya besar yang kemudian karya kita itu sampai dari generasi ke generasi manfaatnya masih bisa dirasakan. Seperti Ibu Zubaidah istrinya Harun ar-Rasyid yang membuat kanal dari Baghdad ke Mekah untuk memberikan minum kepada jamaah haji. Itu karya besar yang bisa dinikmati berabad-abad lamanya. Ya, atau misalkan wakafnya Utsman bin Affan yang sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga kaum muslimin gitu. Bagaimana? Kita kan juga ingin ya punya karya seperti itu. Nah, sebagai seorang ibu, Ibu Hana juga bercita-cita anaknya ini menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinazarkan, diucapkan. Ya, itu qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ya, muharrar. Bagaimana agar apa yang ada di dalam perutku ini nanti akan menjadi muharrar, akan menjadi seorang hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah nadarku ini. Jadi beliau nggak tahu waktu bernadar kalau anaknya itu adalah perempuan. Nanti di ayat selanjutnya ternyata ya anaknya adalah perempuan. Tapi tetap dengan nadarnya itu beliau pegang teguh. Kan kalau mudahnya ya kayak muharrar tuh kalau sekarang tuh jadi dia memang tinggalnya di masjid untuk beribadah saja gitu. Nah, itu kan Ibu Maryam kan akhirnya tinggalnya di mana? Di Baitul Maqdis kan. Nah, karena di masjid itu ya kebanyakan muharrar ini kan biasanya kan laki-laki. Maka siapa yang kemudian mendapatkan amanah pengasuhan? Adalah Nabi Zakaria. Maka kalau kita lihat di surat Maryam itu ketika Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan keutamaan Ibunda Maryam di dalam surat Maryam, itu ayat-ayat awalnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dulu tentang Nabi Zakaria dengan segala keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Zakaria untuk menjelaskan kepada kita kualitas Ibu Maryam seperti apa. Dilahirkan oleh seorang ibu yang bernazar besar sekali, kemudian di bawah pengasuhan seorang yang Allah jelaskan dalam awal-awal surat Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Jadi bagaimana nanti tumbuh besarnya ini seorang anak ini. Jadi anak itu sukses, anak itu kemudian mulia, menjadi orang yang bahkan namanya diabadikan menjadi nama surat. Itu lahir dari seorang ibu yang punya cita-cita besar, keinginannya besar, keyakinannya besar. Dan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan itu dia wujudkan. Tidak hanya janji, tidak hanya berazam di dalam hati, tapi nazarnya itu ditunaikan. Dan apa yang terjadi dari Maryam ini lahir seorang nabi. Namanya itu diabadikan menjadi nama surat. Luar biasa sekali gitu. Ya. Itu silakan teman-teman semua, bunda-bunda semua mengambil inspirasi, gali lagi tuh. Surat Maryam sebetulnya bicara tentang apa? Modal saya tadabur biasanya saya membuat pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya mau tadabur itu saya buat pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa saya dapat jawabannya dari Al-Quran untuk memulai saya tadabur. Nah, silakan ya tadaburi surat Maryam itu. Apa yang bisa kita ambil sebetulnya? Bagaimana kemuliaan Maryam? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian Maryam? Bagaimana Allah memilih Maryam untuk melahirkan seorang nabi? Luar biasa ya Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran itu sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber motivasi. Ya, Al-Quran itu luar biasa.
Jadi jangan cuma dibaca ya. Jangan cuma dibaca, ditadaburi, difahami, ditelusuri ya, Al-Quran ini, hubungan ayat ini dengan ayat ini apa, itu ikro, baru itu ikro gitu. Ya, oke. Ibu Hajar, ini kan ada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah meletakkan Ibunda Maria, Ibunda Hajar bersama dengan Ismail bayi gitu. Yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berjalan jauh ya dari Palestina, itu meletakkan beliau itu Ibrahim sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, sedih. Dan beliau berdoa seperti ini tidak di depan istrinya. Sesudah meninggalkan istrinya kemudian pergi di balik bukit itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas ya tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menaruh Ibunda Hajar di situ. Ada maksud, ada skenario yang Allah siapkan memang karena nanti Mekah itu menjadi pusat dakwah ya Nabi Ibrahim Allah ya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, yang kita highlight di sini adalah Ibu Hajarnya. Bagaimana Ibu Hajar ketika mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajar dengan segala keyakinannya ya, beliau itu ya udah ikhlas. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan aku. Nah ini loh wanita-wanita yang punya keyakinan besar seperti ini. Wanita-wanita yang punya nilai tawakal yang begitu besar. Menjadi pendukung suami. Nah ini akan melahirkan orang-orang besar. Bahkan karya-karyanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kemudian saya ingin menguraikan tadi yang di slide pertama yaitu tentang ibu adalah madrasah, di mana ibu adalah madrasah, ibu adalah tempat belajar, ibu ada tempat belajar. Apa yang harus disiapkan oleh ibu ya untuk anak-anak ya, sampai dia nanti menikah itu apa yang harus disiapkannya ya. Itu kematangan emosional, kematangan mental intelektual. Jadi kematangan mental intelektual disiapkan oleh seorang ibu. Jadi nanti anak remaja nggak sibuk dengan ini ya problem-problem mentalnya ya karena memang sudah disiapkan oleh seorang ibu. Nah ini saya ingin menjelaskan itunya ya. Yang pertama adalah bagaimana seorang ibu. Tadi gambaran-gambaran tentang para ibu di dalam Al-Quran luar biasa ya. Itu belum semuanya ya gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya telah membekali kita dengan role model yang ideal yang ada di dalam Al-Quran. Maka bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, nah itu nanti menjadi sumber inspirasi bagi kita. Nah menanamkan kematangan mental intelektual kepada anak itu apa sih? Ya, seperti apa sih seharusnya? Jadi ada ukuran ya, ada ukuran indikator tentang kematangan mental intelektual yaitu diukur oleh daya fikir dan analisis. Kemampuan daya fikir dan kemampuan menganalisa. Jadi melihat satu masalah itu bagaimana dia memikirkannya, menganalisa masalah ini, memetakan masalah ini. Ya seperti apa melihat sebuah fenomena itu dia tangkap dulu. Misalkan melihat fenomena sosial dia tangkap. Kemudian dia pikirkan, kemudian diolah, dianalisanya. Kalau ada masalah itu dia lihat dulu ini masalahnya apa nih. Masalah ini dipetakan, dipikirkan, dianalisa untuk menghasilkan solusi itu kan seperti itu. Ya, termasuk bagaimana kecermatannya dan ketelitian, tidak ceroboh. Ketika melihat sesuatu terjadi tidak mudah mengambil kesimpulan, tidak mengeneralisir. Ya, bagaimana masalah ini berbeda ya sama ini. Apa yang terjadi kepada saya, berbeda dengan apa yang terjadi kepada orang ini. Yang terjadi kepada saya adalah ini, sebabnya adalah ini. Nah, kemampuan berpikir itu harus dilatih. Dan ibu harus menjadi sparring partner buat anak-anak untuk melatih kemampuan mental intelektual ini. Bagaimana ibu bisa merangsang
ya, bisa melalui diskusi. Kalau untuk anak-anak kecil melalui ngobrol ya. Kan anak-anak itu biasanya banyak tanya. Maka siapkan jawaban, membaca buku ya, kilau itu kita adakan agar ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Bisa berdiskusi dengan anak-anak. Anak-anak itu 2 tahun saja sudah mulai nanya-nanya. 3 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi ya 5 tahun. Itu sudah banyak sekali pertanyaan yang terkadang pertanyaan itu di luar expect kita. Kita mengucapkan apa kata-kata, dia bertanya itu apa gitu. Ya. Jadi termasuk kecermatan dan ketelitian, kecukupan pengetahuan untuk memprediksi resiko. Sekolah itu kalau kita memilih sekolah, akhirnya kita mengambil keputusan anak itu harus sekolah, ya. Itu bagaimana gitu? Apa yang menjadi pertimbangan kita gitu? Ketika kita memilih anak kita harus sekolah gitu. Kan kita harus ya kan boleh kita memilih homeschooling langsung ya. Kalau homeschooling berarti kan kita ya gurunya, kepala sekolahnya, itu kan homeschooling yang ideal kan begitu. Ayah dan ibu sebagai sumber ya, ilmunya sebagai pengelolanya gitu ya. Tapi ketika kita mengambil keputusan anak disekolahkan di luar, kan kita harus mempertimbangkan kenapa anak kita sekolah di sini, apa yang akan didapat oleh anak kita, gitu ya. Nah itu kan kita harus melatih juga, ya, melatih mereka memprediksi masa depannya seperti apa. Misalnya ketika anak kita mau sekolah, kita ngobrol dulu, kenapa kamu mengambil jurusan itu, gitu ya. Nah. Kemudian keterbukaan terhadap informasi, ya, keinginan terus belajar dan berkembang, yang akan membawa kepada ketepatan dan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, ini ibu tuh harus cerdas, harus inovatif, harus suka ngobrol gitu ya. Nah ini yang memang si ibu kenapa harus terus belajar. Di rumah ibu harus menjadi sparring partner ketika anak-anak nanti sudah kuliah, bahkan ketika anak kita sudah berumah tangga, kita kan harus menjadi teman diskusi anak-anak kita, menantu kita gitu ya. Seperti itu ya. Udah siap belum Bunda? Ya kalau belum siap ayo kita kawalah di laju ya, kita terus belajar bersama-sama bareng ya, bukan Umi sudah sebagai sumber ilmu, Umi juga belajar terus, kemudian berbagi dengan teman-teman semuanya di sini ya. Insya Allah tiap bulan kita akan ada ya, akan ada kelas untuk mengawal teman-teman semuanya untuk terus belajar. Kemudian menanam kematangan sosial. Kematangan sosial merupakan kesadaran dan perilaku bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Dari awal kita sudah mengajari anak, ngajak ngobrol anak, memahamkan anak, kita tuh makhluk sosial ya. Kita akan ketemu orang, kita akan butuh orang lain. Sehingga kita akan mendidik anak-anak untuk prososial, tidak antisosial. Karena kita makhluk sosial, kita akan butuh orang lain. Maka kita harus menolong orang lain. Kalau kita mau ditolong orang, kita juga harus menolong orang lain. Jangan sampai perbuatan kita, jangan sampai keputusan kita mengganggu orang lain. Jangan sampai kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita mengganggu kemerdekaan orang lain. Ya. Nah, kematangan sosial diukur dari pengelolaan perbedaan pendapat dan pandangan. Siap enggak sih kita berbeda pendapat? Dengan pasangan misalnya, dengan anak misalnya, beda generasi itu kita wajar kalau berbeda pandangan. Ya, saya terakhir melahirkan itu usia saya 37 tahun. Berarti saya sama anak bungsu saya beda usianya 37 tahun. Apa yang terjadi di rentang waktu 37 tahun? Banyak sekali yang terjadi. Jadi wajar kalau cara saya memandang sesuatu dan cara memandang dia ya terhadap sesuatu itu kita berbeda. Nah, perbedaan ini kan bisa kita diskusikan. Tidak bisa, saya tidak fair, saya tidak adil. Kalau saya mempertahankan pendapat saya yang menurut anak saya yang usianya beda 37 tahun itu
ternyata pandangan saya itu salah atau cara kita memandang itu berbeda. Kita harus siap ya untuk berbeda. Dengan anak kita saja kita harus siap berbeda. Apalagi dengan tetangga, apalagi dengan orang lain, apalagi di sosial media, beda pengajian, beda guru ngaji, siaplah kita ya berbeda gitu. Gak apa-apa, memang kita makhluk sosial yang punya cara pandang kita berbeda. Dan siap untuk berbeda itu menjadi penting dan harus dipersiapkan gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan dan pergaulan jangka panjang. Ya, kenapa kita harus siap untuk menyikapi perbedaan itu agar kita punya persiapan untuk pergaulan jangka panjang. Perlunya prinsip dalam berhubungan sosial. Ya, jadi kita harus punya prinsip juga ya ketika kita berhubungan sosial. Jiwa sosial dan senang membantu itu harus dikembangkan ya. Kesiapan mengemban peran dan tanggung jawab sosial. Apalagi hari ini ya teman-teman, di mana marak sekali kasus-kasus bullying. Nah ini kan kita harus menyiapkan loh anak-anak kita bagaimana ketika nanti berhadapan dengan orang-orang yang memang orang-orang yang membuli itu kan memang anak-anak yang di rumahnya ada masalah. Nah ketika ketemu ya dengan anak yang lemah, nah itu dia masalahnya dia tuh akan dia lemparkan ke orang lain gitu. Dan itu kan bisa terjadi kepada anak kita. Nah itu diantaranya adalah bagaimana kita menyiapkan kematangan sosial pada anak-anak kita gitu. Tentu kita dulu ya harus punya kematangan sosial. Kalau kita sendiri tidak punya kematangan sosial, kita tidak bisa berbagi dengan anak-anak kita. Melatih kematangan emosi diukur dari kemampuan mengelola, memprediksi, mengekspresikan emosi yang relevan sesuai konteks. Kapan marah, ya, kapan boleh cemberut, kapan boleh diem, itu juga manajemen dari emosi. Kemampuan memahami emosi orang lain, termasuk anak kita, bagaimana kita menangkap emosi anak, ya. Dan kemampuan simpati, empati, bagaimana menumbuhkan rasa empati dan simpati anak itu kepada orang lain. Kasus misalkan bagaimana anak kita memandang masalah-masalah atau problem yang ada di Palestina, ya. Nah itu juga bagaimana kita menanamkan itu di rumah kita. Ya. Kemudian menanam kematangan moral spiritual, ya ini tadi sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana seorang ibu menjadi ideolog ya. Ibu menjadi ideolog itu bagaimana. Nah ini sama lah di situ ya. Kemudian mengasah keterampilan hidup. Keterampilan hidup ya sebetulnya keterampilan hidup itu anak itu kan nanti keluar. Anak harus punya, jangankan nantilah sudah rumah tangga lah ya. Bahkan ketika anak kuliah, anak harus pesantren, kan harus kita bekali skill ya, gitu ya. Skill untuk mereka hidup, untuk mereka bisa menyelesaikan problemnya itu harus dibantu gitu oleh orang tua. Apalagi ketika kita mau menyiapkan mereka sudah berumah tangga, itu lebih banyak lagi skill yang harus dimiliki oleh anak. Dan sekarang di era digital, di era teknologi lebih banyak lagi skill-skill untuk bekal ya anak untuk hidup ya mereka di tengah gejolak gejolak perubahan sosial hari ini yang begitu cepat ya. Kemudian arus informasi yang begitu dahsyat menyerang kita, lalu juga perkembangan teknologi yang begitu cepat, berarti kan kita harus menyiapkan skill-skill yang lebih banyak lagi tanpa juga meninggalkan skill-skill dasar. Misalkan anak perempuan skill dasarnya memasak, beres-beres gitu ya, itu juga harus menjadi kurikulum ya, ada di kurikulum yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya sudah diperingatkan sama teman-teman bahwa waktu kita tinggal 7 menit untuk tanya jawab ya. Untuk tanya jawab 7 menit tuh atau untuk materi? Oh, untuk materi masih ada 7 menit lagi. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau menyiapkan anak-anak kita itu untuk ke jenjang pernikahan ya, ke jenjang pernikahan itu kan lebih kompleks lagi. Bagaimana anak laki-laki agar dia memiliki kesiapan kerja, kemudian memiliki profesionalitas. Dia sebagai guru ya harus profesional. Karena memang masyarakat menuntut itu sebagai sebuah pertanggungjawaban. Mau jadi apapun kita kan menjadi ibu rumah tangga juga harus profesional kan, harus belajar memasak, belajar beres-beres gitu ya.
dan lain sebagainya. Untuk mengambil peran sosial dan ekonomi. Jadi ketika anak kita laki-laki punya tanggung jawab dia untuk menafkahi, karena agama kita mengajarkan seperti itu ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu kewajiban suami, memberi nafkah itu kewajiban suami. Tapi kan perempuan juga boleh bekerja. Nah, perempuan boleh bekerja itu harus didiskusikan dengan pasangan nanti. Boleh apa enggak saya bekerja? Kalau bekerja harus bagaimana? Gitu. Itu kompromi, itu harus dikompromikan. Kemudian kedudukannya bekerja itu di sini dalam keluarga itu bagaimana nih? Urgen apa bagaimana? Nah, ini juga pasti berbeda-beda di setiap keluarga ya. Nah, pengetahuan pengelolaan keuangan dan aset keluarga. Kalau dia mau berumah tangga, ya bagaimana juga memiliki kesiapan untuk pengelolaan keuangan. Apalagi hari ini, jangan sampai gajinya 4 juta, hutang tagihannya 6 juta. Ada pasti stres lah itu ya. Kayak negeri kita ya. Yang di bawah sih yang terasa gitu ya. Kita harus bayar semua, dipajakin gitu agar kita bisa bayar hutang. Kira-kira kayak gitulah. Rumah tangga juga kalau misalnya penghasilannya cuma 4 juta. Tapi hutangnya 6 juta gitu. Nah itu kan perlu pengetahuan, persiapan untuk pengelolaan keuangan keluarga. Pengetahuan teknik berkomunikasi dan membangun harmonisasi. Tadi karena kita makhluk sosial, ketika anak sudah mulai masuk TK, kan anak sudah harus punya bagaimana dia berkomunikasi dengan guru, bagaimana berkomunikasi dengan teman. Ketika dia nanti remaja, bagaimana cara berkomunikasi dengan teman SMA. Kan ini ya tentu contohnya di rumah ya. Bagaimana bahasa komunikasi yang dipergunakan di rumah itu seperti apa. Apalagi kalau anak kita mau masuk ke jenjang pernikahan. Wah, keterampilan berkomunikasi menjadi kunci. Cara berkomunikasi dengan pasangan, cara berkomunikasi dengan anak, cara berkomunikasi dengan mertua, cara berkomunikasi dengan besan, cara berkomunikasi dengan tetangga yang berlapis-lapis ya di dalam kehidupan masyarakat kan ada lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda. Kita harus memiliki keterampilan berkomunikasi dan membangun harmonisasi. Kan hari ini kalau kita lihat banyak keluhan-keluhan istri ya, istri yang muda-muda terutama gitu ya. Ternyata ketika suami tidak pandai untuk mengekspresikan rasanya, perasaannya gitu ya. Ketika berinteraksi dengan pasangannya itu kan menjadi masalah akhirnya. Dan bisa dari masalah komunikasi ini bisa menjadi sumber masalah yang besar. Berarti kan di rumah tadi kembali lagi bagaimana kita sebagai makhluk sosial harus memiliki keterampilan berkomunikasi dan itu dilatih. Ya, anak kalau salah ucap kita luruskan dari kecil. Memilih kata yang mana dan tidak memakai kata yang mana itu kita pilihkan sejak dari kecil ya. Kamu mau misalnya ketika membahasakan dirinya mau menyebut namanya atau menyebut saya atau menyebut aku gitu ya, itu dijelaskan ke anak gitu. Kata beliau itu untuk siapa gitu. Masa seorang ibu bilang anaknya beliau gitu ya. Saya sering mendapati ini ketika dia menceritakan anaknya, dia bilang beliau itu kan sekarang beliau. Itu ini terganggu, kita yang mendengarnya menjadi terganggu gitu ya. Kayaknya simpel tapi ya terganggu kan kita juga gitu ya. Dan jadi penting sekali ya dalam mengkomunikasikan pesan kita. Pemahaman tentang kerentanan dan potensi krisis dalam keluarga itu apa yang menjadi ini ketika anak kita mau berumah tangga ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi sumber krisis dalam berkeluarga itu apa saja? Selain ekonomi kan ada ya hal-hal lain. Nah ini juga dipersiapkan. Itu skill loh. Artinya itu skill-skill yang ternyata harus ditransfer oleh orang tua kepada anak. Pengetahuan mengenai prinsip dan metode pengasuhan anak ya. Kayak ini dilaju teman-teman dapat apa, nanti ajarkan kepada anak-anaknya gitu ya. Pengetahuan mengenai tugas perkembangan keluarga ya. Pernah menjelaskan tentang fase-fase perkembangan dalam keluarga dan seterusnya gitu ya. Itu ya teman-teman semuanya, ini sebetulnya materi ini saja bisa kita gali, bisa kita perpanjang lagi kalau kita punya waktu yang panjang ya. Tapi mudah-mudahan nanti melalui tanya jawab ya, mudah-mudahan kita bisa menggali lebih dalam lagi dan kita harus biasa ya kalau belajar
kita menggalinya lebih dalam. Teman-teman jangan selalu tanya tentang teknis ya. Nih ibu-ibu ini, ibu-ibu ciri khasnya kalau bertanya tentang teknis. Tips, bagaimana tips? Ya, tips itu nggak berlaku universal, nggak bisa berlaku untuk semua orang gitu. Kita kalau belajar coba galinya agak lebih dalam gitu. Jangan nanyanya tentang teknis aja, bagaimana cara ini, cara itu. Oke. Silahkan saya kembalikan kepada Teh Awani. Teh Awani mangga ya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Umi. Barakallahu fiik untuk ilmunya. Tetehku gimana tercerahkan hari ini? Masya Allah ya, Awan itu beberapa pekan ini aktif banget untuk MC online. Dan kalau sama Umi itu selalu takjub, Masya Allah, atas izin Allah. Ini kita siang hari Jumat menuju liburan, yang hadir sampai dengan 100 lebih ya, 110. Dan ini segar-segar. Jadi cerita sama Umi itu gak ngantuk, padahal siang-siang barakallah ya Umi ya. Dan jadi mengingatkan banget sespesial itu peran jadi ibu ya ya. Masya Allah. Tadi kan bahas tentang ibu itu juga Umi sharing tentang kilau ya Tadi awalnya coba tanya ke teman-teman di sini pada tertarik nggak nih gitu. Kalau misalnya tertarik, mau coba kita diskusi sedikit tentang kilau sebelum kita tanya jawab, boleh ya ya? Boleh. Kayaknya masih ada beberapa juga yang boleh ya. Sambil Umi izin minum ya Teh Awani. Umi izin minum. Boleh Umi sayang. Dan mau terima kasih juga kepada seluruh teteh-tetehku, para umahat yang sudah bersemangat hari ini. Udah banyak juga yang on cam, itu luar biasa energinya sampai. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu hari ini ya. Dan kita menjadi pencetak generasi terbaik insya Allah untuk masa depan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah ini terkait kilau sendiri, bisa nggak sih sebenarnya diceritakan apa itu kilau dan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas ini? Gitu mangga Oh iya. Jadi begini, sebetulnya ini keresahan Umi ya. Hampir semua, bukan hampir sih, semua program Umi lahir dari keresahan Teh. Umi resah gitu ya. Lahirlah program. Gitu ya, kalau resah tuh harus lahir program. Jadi keresahan Umi hari ini adalah banyak ibu ya, muslimah secara umum, ibu-ibu yang kemampuan literasinya rendah sekali. Baca aja males. Udah baca nggak ngerti apa yang dibacanya. Ya. Nah, ini kan problem ya gitu. Bagaimana kita mau punya cita-cita yang tinggi, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita yang mahasiswa. Padahal pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang akan bisa bertumbuh dan berkembang. Secara intelektual juga kita akan berkembang. Ya, secara teknologi kita juga harus berkembang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nah, tidak bisa stuck saja kita tuh, karena nanti kita akan bermasalah di pendidikan. Kita mendidik generasi yang berbeda dengan kita akan bermasalah kalau kemampuan literasi kita rendah. Dan ya, ibu-ibu pengajian kalau punya literasi yang rendah pasti akan mudah dipengaruhi, didoktrin gampang. Dikasih doktrin, ditarik-tarik ke aliran, ke apa tuh akan mudah. Karena apa? Tidak punya kemampuan literasi, tidak bisa menganalisa masalah, tidak bisa memiliki critical thinking ya. Tidak kritis gitu loh, tidak mengkritisi kalau sesuatu yang kayaknya ini beda nih, kayaknya nggak begini deh gitu. Itu tuh nggak punya defend gitu, bahkan nggak bisa menolak kalau ada aliran yang menarik, aliran sesat atau apa gitu. Itu gampang banget gitu. Hari ini kan banyak aliran, psikologi aja banyak aliran. Aduh, kayak misalkan pengobatan yang nggak rasional, yang nggak ilmiah, diikutin aja gitu. Sedih saya Teh gitu ya. Kok orang Islam tuh yang harusnya maju gitu. Orang Islam tuh harusnya menawarkan kepada dunia peradaban yang canggih. Itu loh tugas umat Islam loh, menawarkan kepada dunia peradaban yang canggih. Itu kalau umat Islamnya memiliki kemampuan literasi, selalu belajar. Gitu loh, pasti akan punya kemampuan itu gitu. Maka dari situlah yuk kita mulailah baca bareng gitu. Baca aja udah baca. Enggak usah setoran bacaan, pokoknya baca buku yang sama, nanti tinggal bilang saya udah selesai ya bacanya. Kita tetapkan sehari tuh baca misalkan 2 halaman, nanti laporan misalnya di hari Jumat saya udah selesai ya, target kita seminggu misalnya ada 10 halaman. Nah target tuh kita setorannya gini, cuman bilang gini, saya sudah selesai target minggu ini. Gitu doang.
nggak harus dipresentasikan gitu ya. Nah udah tuh berjalan 2 tahun, udah 8 buku lah dihabiskan. Bahkan ada buku yang diulang ya, mendidik anak tuh diulang, bukunya tebal gitu. Akhirnya teman-teman ini keasikan nih, tambah lagi tambah. Kalau dulu kita syaratkan teman-teman yang sudah mengikuti kelas. Kalau sekarang yang penting pernah ikut kelas laju sekali aja boleh gabung di Kilau. Membacanya gitu. Nah karena yang belakangan datang nih pasti kan sudah ketinggalan, nggak apa-apa baca buku yang sama, tapi nanti mulainya dari awal lagi gitu. Saya sudah baca sama-sama misalkan seminggu tuh 8 halaman, tinggal setor gitu aja. Nah setelah 2 tahun ini Umi melihat progres, maka saya bilang nanti saya mengisi. Nanti saya mengisi gitu ya. Jadi saya nanti akan hadir, saya undang teman-teman di Zoom untuk saya kawal gitu. Kita bahas buku ini ya. Nanti kita tema ini ya. Nanti ada teman yang kita beri tugas untuk mempresentasikan judul apa, nanti kita diskusikan bersama-sama. Jadi ada naik level nih setelah 2 tahun gitu. Bahkan nanti suatu saat mungkin Umi akan mengundang lewat Zoom ya, tapi ini nanti menjadi otoritas Kilau ya gitu. Kilau tuh cabangnya laju gitu. Untuk mengundang beberapa narasumber yang akan mengayakan gitu ya kemampuan literasi kita. Gitu teh, jadi rugi banget kalau nggak ikut kan. Jadi pertama-tama tuh kayak berat gitu menyelesaikan satu buku. Saya duga teman-teman banyak beli buku yang masih bersampul plastik belum dibuka ya. Nah kini saatnya dibuka tuh plastiknya ya untuk kita baca gitu ya. Jadi nanti satu persatu buku itu akhirnya kita lahap. Nanti lama-kelamaan ketagihan untuk membaca. Pasti berbeda, kualitas bicara kita juga akan berbeda, cara berpikir kita juga pasti akan berbeda. Itu sih teh ya tentang Kilau itu. Dan ini saya tidak hanya berlakukan di sini, saya juga buka di Lampung ya, di Bekasi juga saya memang sedang menggalakkan itu gitu ya. Umat Islam tuh punya sumber ilmu yang dahsyat ya, wahyu. Tapi ketika umatnya rendah literasinya, aduh nanti berjarak dengan wahyunya terlalu jauh gitu ya. Jadi enggak gitu ya teh ya. Iya gitu teh. Oke. Berarti ini udah ngejawab juga ya tujuan dan juga landasannya. Pada dasarnya itu supaya kita ini punya literasi yang bagus, ilmu ya ya. Iqra sendiri ya ya. Ngebentuk karakter dari para bunda gitu ya kalau misalnya untuk tujuannya ini, kalau kan ini udah berjalan selama 2 tahun ya. Untuk jangka pendek dan jangka panjangnya itu seperti apa Apakah itu sudah tercapai atau kita juga tahu nanti jangka panjangnya ada gimana lagi? Sebetulnya tujuannya ya, tujuan awalnya itu kita membiasakan ibu-ibu membaca. Biasa membaca. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk mengamalkan ayat itu, 5 ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini penjelasannya panjang. Ya bisa jadi buku oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani, menjadi buku itu dari Iqra itu gitu ya. Bukunya sampai menghasilkan buku falsafah tarbiyah loh dari Iqra ini. Nah sebelum kita masuk ke situlah gitu loh, minimal itu kita baca dulu. Kan membaca itu kemampuan literasi kita yang level 1. Kan kemampuan literasi bukan cuma membaca. Itu baru level 1 tuh membaca itu. Sesudah membaca kita punya kemampuan menganalisa bacaan kita. Ya kan? Kemudian kita menganalisa, membandingkan buku yang ada di sini dengan buku ini gitu ya. Menganalisa, meneliti gitu. Itu kan untuk level-level berikutnya. Meneliti gitu ya. Itu untuk level-level di berikutnya, mendiskusikannya gitu. Jadi masih panjang. Akhirnya nanti bisa menulis, melahirkan buku. Setelah kita baca 1000 buku, katanya 1000 buku baru kemungkinan punya menulis 1 buku gitu. Kalau baru baca 8 buku belum lah untuk menulis. Paling nulis caption aja. Kita ya teh ya, jangka panjang. Kalau jangka panjangnya ya menjadi ibu profesional tentunya. Muslimah yang profesional, yang memiliki wawasan peradaban. Gitu. Masya Allah udah terjawab ya. Ini tadi awalnya tanya di kolom chat itu banyak banget yang pengen ikutan lebih 2020 apa Jadi nanti buat bunda-bunda, kakakku yang mau tahu informasinya, cek aja di Instagramnya @literasiibu ya. Di situ nanti kita bisa join, nanti bisa dibantu sama adminnya, sama Teh Mila ya, nanti akan di chat ya. Jadi
hayu mumpung ada semangatnya, udah tahu nih ada potensi, ada kesempatan untuk belajar bersama. Karena beda ya ya, kalau baca sendiri sama Beda. bareng-bareng tuh beda. Beda banget, beda. Apalagi tadi ada yang cerita gini, iya aku tuh dulu hobi baca semenjak jadi ibu sangat-sangat jarang baca buku. Banyak yang begitu, banyak. Saya ketika saya mau memasukkan anak nomor 4 ke sekolah gitu. Itu saya ternyata ketemu teman lama, saya ditanya gini, masih sempat baca nggak udah punya anak 5? Saya malah aneh gitu pertanyaan itu. Semakin banyak anak kita, semakin banyak kebutuhan kita akan baca buku, kan begitu gitu ya. Sebetulnya gitu. Jadi silakan ya teman-teman yang gabung. Insya Allah nanti saya akan berusaha untuk bisa mengundang gitu ya narasumber juga untuk bisa mengarahkan kita gitu. Ya silakan Teh ya. Masya Allah, ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa untuk kita ibu-ibu yang kadang tuh niatnya mah ada pengen baca, tapi banyak tapinya ya. Dan jangan lupa Teh Awani ya, baca buku sekali, Teh Awani baca buku sekali sama baca buku yang kedua kali beda. Ya misalnya beda banget. Misalkan ada buku bisa kayak Rohikil Mahtum, buku Sirah tuh saya sudah baca 4 kali gitu. Itu beda. Kok kayak baru sih baca ini gitu ya. Jadi pasti teman-teman yang di Kilau udah pernah merasakan itu karena ada buku yang dibaca sampai 2 kali ya. Buku mendidik bersama Nabi itu gitu. Ternyata baca 2 kali itu beda. Nanti baca 3 kali itu beda lagi gitu ya. Masya Allah, tabarakallah itu ya. Nanti yang mau informasinya cek aja di @literasi_ibu. Awalnya udah di chat ini, di kolom chatnya ada. Ada ya, ada di kolom chat. Ada Instagram, boleh ke chat ke admin aja, admin Laju. Teteh yang tahu informasi kajian hari ini atau adminnya boleh di chat aja ke sana, nanti insya Allah dibantu. Oke, Masya Allah ini sudah banyak sekali pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaannya. Teteh barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, boleh di raise hand aja. Ini kesempatan banget, jangan pernah disia-siakan ya bersama guru kita. Nah ini untuk pertanyaannya sudah banyak banget tapi banyak yang cara-cara. Nah sebelum ke situ sambil awalnya baca-baca, ini ada yang sudah raise hand. Ada yang ngasih tepuk tangan dulu, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Umi. Dan Kilau ya Masya Allah, ini ada Teh Nani Rahmayani. Udah siap Teh Nani untuk memberikan pertanyaan? Oke, boleh cek suaranya ada? Ada. Oke, boleh silakan kepada Teh Nani, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan agak putus-putus di Awani, apa terdengar jelas? Ya Teh, sama di Umi juga putus-putus. Boleh mungkin lebih dekat mic-nya Teh. Oh, jelasnya Teh. Nah, iya itu lebih jelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak sayang ya. Coba videonya ditutup dulu kali Teh, video ditutup mungkin. Videonya ditutup aja dulu Teh. Mungkin ya membantu. Cari tempat yang lebih sinyalnya lebih oke dan videonya ditutup dulu aja sementara. Ini adalah seninya untuk kita belajar online ya. Jadi iya. Juga ya. Jadi apa-apa kita nikmati prosesnya. Oke, Teteh yang mau bertanya juga, barangkali masih ada kesempatan boleh ya dipersiapkan posisi terbaik. Pastikan sinyalnya juga oke. Gimana Teh Nani? Kalau belum, ini coba ke yang lain. Kalau sudah, dipersilahkan. Cek Teh Nani. Halo. Halo Teh Nani. Sayang ya. Nani, Afwan, nggak bisa kan? Sepertinya ada gangguan ya. Kamu coba di kolom chat untuk Teh Nani. Halo. Ya, gimana Teh Nani? Coba yang lain dulu Teh Awani, sayang waktunya. Oke. Nanti boleh deh kepada Teteh ini.
Teteh Samsung tadi belum diganti ya tehnya Gusti. Iya, assalamualaikum Umi. Ini dia. Siapa ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Dia dari Lampung. Oh, teh dia, tadi dia tuh diminta diganti namanya kan jadi panggil Samsung, maaf ya. Tadi nyari mau ganti bingung. Ini gantinya gimana? Oke. Boleh dibantu ya. Teh dia dari Lampung mana, silakan teh dia. Umi jadi gini. Dia mau tanya 2 nggak apa-apa nih, boleh ya? Satu dulu deh teh. Coba satu dulu. Ya. Oke. Ini saya tuh punya adik laki-laki. Usianya sudah 30 tahun lebih lah ya. Kasusnya 30 berarti. tahun lebih. Iya, sudah dewasa tapi juga belum nikah. Komunikasi kami ini sangat kurang, dan dia juga memang dari kecil komunikasinya sulit. Di keluarga kami emang agak sulit komunikasi di keluarga kami dengan latar belakang keluarga yang agak kurang baik ya Umi. Jadi adik itu emang sangat pendiam, dia jarang komunikasi sama kita, ngobrol juga seadanya. Saat ini kan di luar kota juga ya komunikasi itu udah ya jarang banget, bisa dibilang mungkin cuma sebulan sekali, itu pun ngobrolnya ketemunya aja gitu loh, sedikit-sedikit gitu. Nah, yang saya pernah ada obrolan sama dia, gimana kamu mau nikah kapan gitu. Terus dia ada pernah jawab mau, tetapi dia takut, ada ketakutan karena background keluarga kami yang kurang baik gitu loh Umi. Terus saya juga sebenarnya agak takut kalau dia menikah dengan kondisi mentalnya belum baik gitu loh Umi, karena dia laki-laki, dia harus jadi pemimpin keluarga nantinya ke depannya gitu kan Umi. Bagaimana cara saya agar bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh Umi ke adik saya, karena kami pun emang sulit sekali untuk pendekatan ke anak yang sudah dewasa itu seperti apa gitu loh Umi. Baik. Saya sama dia jaraknya cuma 6 tahun, jadi saya juga bingung nih komunikasi ke orang laki-laki yang sudah dewasa, tapi dia adik saya untuk membimbing itu gimana gitu loh, untuk ngajak komunikasi agar dia nggak, takutnya nanti kayak diceramahin. Saya nggak mau malah dia lebih jaga jarak karena takut diceramahin. Baik. Tapi Baik. Ya. Itulah Umi kayak gitu. Oke, sudah ditangkap pertanyaannya teh dia. Iya teh. Oke, terima kasih. Kedua. Ini kalau sama Awani juga ada saudara itu. Silakan di Umi Fadol. Ya. Terima kasih teh dia. Silakan dok. Ya. Buat ibu-ibu yang lainnya ya, yang putranya baru 2 tahun sedang belajar bicara, ini semoga ini menjadi alarm ya buat kita ya, buat teman-teman yang anaknya balita-balita, semoga ini menjadi alarm bagi kita bahwa ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita sudah punya anak, bahwa bagaimana cara kita memanage keluarga ini, cara kita berinteraksi dengan pasangan itu akan membentuk kita sebetulnya sedang membentuk mental seperti apa gitu kepada bukan hanya anak sebetulnya gitu ya. Kalau ada mantu, bahkan mantu, kalau ada cucu, bahkan cucu. Ini menjadi perhatian ya buat kita semuanya, betapa interaksi antara suami istri itu ternyata bukan hanya tentang aku ke kamu, kamu ke aku, tetapi ini tentang kita ke mereka gitu ya. Bagaimana kualitas kita ya. Umi kalau gini suka pengen nangis ya, karena betapa ini penting untuk masa depan generasi gitu ya. Pengen nangis saya itu sebetulnya ya. Jadi bagaimana si kita nih, suami istri kan menjadi kita. Bagaimana kita menjaga interaksi untuk menjadi suasana, untuk membangun suasana yang sehat untuk tumbuh kembang mereka gitu. Ini yang harus menjadi pertimbangan sekali gitu ya.
untuk kita ciptakan gitu. Gak bisa egois kita. Ketika kita sudah menikah, gak boleh mengambil keputusan egois. Keputusannya harus untuk masa depan anak-anak kita gitu. Ini pelajaran dulu ya dari kasus tadi ya Teh Diah itu gitu. Karena nanti ternyata efeknya luar biasa. Saya banyak model-model kisah begini tuh banyak sekali gitu. Orang tua yang tidak memikirkan masa depan anak, ketika dia mengekspresikan egonya, dia tidak tahu bahwa ini ada anak-anak yang sedang menonton. Tadi Umi bilang bahwa ibu adalah sentral, ibu ditonton, setiap hari kita ditonton oleh anak-anak kita gitu. Ini kan sesuatu yang poin yang penting bagi kita semuanya. Karena kalau sudah ini usia 30 tahun ya. Usia 30 tahun itu kalau kita kalau misalkan Umi saja nih diminta untuk memberikan kuliah persiapan berkeluarga itu nggak mau cuman seminggu gitu ya. Butuh waktu yang lama gitu. Kalau misalnya kita mau mengajari ini ya adiknya Teh Diah tadi tentang bagaimana agar si suami ini memiliki kiwamah ya. Kiwamah itu kan dari kata kowamah itu. Bagaimana si laki-laki kan harus memiliki kiwamah. Kiwamah itu sifat kelelakian, lelaki sejati yang harus melindungi, dia harus menjadi provider kehidupan istrinya nanti gitu ya. Ya sekarang kalau mau tanya caranya saya mengajari dia banyak ngobrol. Banyak ngobrol, suruh dia pulang sebulan sekali, luangkan waktu ngobrol yang banyak gitu. Ngobrol, kalau lewat nasihat itu nggak mempan. Lewat ngobrol tuh yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Anak laki-laki kita tuh suruh ngobrol dengan saudaranya yang perempuan juga gitu. Kan kalau ngobrol laki-laki dengan laki-laki kan otak ketemu otak ya. Tapi anak laki-laki kita juga ngobrol dengan saudara-saudaranya yang perempuan yang ngobrolin tentang perasaan juga gitu. Ini ya, alhamdulillah sih ya ada Teh Diah yang kemudian peduli ya gitu dengan adiknya ini tuh udah alhamdulillah, itu sudah sebetulnya harus disyukuri oleh si adik ini. Tapi buka ruang obrolan gitu aja sih Teh, buka ruang obrolan berumah tangga tuh seperti apa gitu. Perempuan tuh punya sifat seperti apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu aja diobrolin gitu ya. Karena kamu pada akhirnya harus berkeluarga gitu. Gitu sih Teh ya. Prakteknya susah sih Teh. Jawaban yang singkat ini dipraktekannya sih saya kira susah, tidak mudah juga. Ya. Ya, semoga Allah mudahkan ya Teh Diah ya. Amin. Banyak Amin. ngobrol dengan adiknya, semoga Allah melembutkan hatinya. Ini satu lagi pertanyaan dari Umar Khalid. Mangga silakan. Dari Umar Khalid bisa langsung. Iya, silakan. Singkat saja ya Teh ya, mangga. Caranya? Boleh dibantu di-unmute? Sudah bisa? Sudah. Ya sudah, silakan. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya sudah diberikan untuk bertanya. Sebentar gini Umi, aku mau nanya. Saya kan sama suami ini beda pengasuhan ya. Orang tua dari suami berbeda, cara didiknya, saya pun juga berbeda. Saya itu dari orang tua yang dimana mama papa saya itu bekerja dua-duanya. Justru saya waktu kecil sampai sekarang ini lebih mandiri gitu, dididik mandiri karena orang tua saya bekerja, dan suami saya dididik dari orang tua yang ayahnya saja yang bekerja dan ibunya di rumah. Tetapi dari segi kemandirian, terus kematangan emosional, intelektual, yang tadi Umi sampaikan, kematangan ada ya di sini. spiritual dalam mengasah keterampilan hidup itu justru malah kurang di suami gitu. Jadi dari ada gimana kita tuh ke distract berbenturan dalam mendidik anak kami yang usianya 3 tahun. Nah, jadi yang suami mungkin dia tidak merasakan dibaca buku cerita sama ayahnya, terus tidak pernah mungkin main bareng sama ayahnya gitu. Dan saya sebaliknya, walaupun orang tua saya bekerja, tetapi ada momen-momen di mana kita itu jalan bareng, ngobrol bareng, bercerita bareng gitu. Jadi
pas saya mengaplikasikan ke anak kami gitu, ada gimana tuh rutinitas atau kegiatan yang suami itu gak pernah dilakukan waktu masa kecilnya gitu. Jadi kayak tolong dong kamu bacain buku ke anak di setiap malamnya, terus setiap maghrib kalau nggak ikut ngaji anaknya. Jadi kayak apa ya, jadwal-jadwal itu saya yang buat gitu, karena dulu dia waktu kecil nggak di treatment atau dibuat jadwal disiplin gitu. Nah ini kan tadi Umi menjelaskan ya, menanamkan apa nilai-nilai kematangan intelektual, emosional, tapi kalau tidak ada kerjasama antara pasangan ini berat ya mungkin ya Umi ya. Nah justru bagaimana ya Umi memulai atau mengaplikasikan keseharian, karena ini butuh kerjasama, di mana ini sebenarnya di antara pasangan suami istri ini berbeda cara mendidiknya dari pengasuhan sebelumnya. Nah ini yang mungkin menurut saya itu agak berat ya, karena setiap rutinitas anak itu saya yang selalu menginisiasi, coba kamu gini gitu, karena dia dulu nggak pernah begitu gitu. Jadi, bayangkan gitu sih. Masya Allah, bisa berat ya. Oke, insya Allah sudah tertangkap pertanyaannya ya ya. Jadi ini ada perbedaan pola asuhan yang berakhir berat sekali sebagai skema untuk menjalani peran gitu ya ya. Iya betul. Umi silahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Di Laju banyak yang seperti ini dari curhat-curhatnya. Makanya Laju ada untuk menemani bunda semuanya untuk kita menjalankan tugas yang berat ini ya. Teteh pada beli ini dong. Saya bukan promosi apa ya, kita kan bukan dagang sebetulnya, bukan dagang. Tapi ini sangat membantu mengkomunikasikan dengan pasangan. Kalau lewat ngobrol tuh nggak terlalu gampang juga ya. Laki-laki yang lebih banyak logika ya, itu mungkin bisa tergambar. Kita mau menjelaskan tentang ketahanan keluarga itu kan agak susah lewat kata-kata. Teh tolong beli ini, di Laju masih ada insya Allah ya. Teh ini mudah-mudahan masih ada ya. Kalau sudah habis nanti saya coba pesankan lagi, karena Profesor Eis ini pesannya handmade ya, jadi harus dipesan dulu. Ini untuk menggambarkan kepada kita tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga. Ternyata membangun ketahanan keluarga tuh nggak ujuk-ujuk kita membangun rumah, karena si rumah ini dibangun dari dua unsur yang berbeda. Jadi ada di sini digambarkan perjalanan menuju ke rumah. Di sini kan ijab kabul nih si suami laki-laki dan perempuan. Tapi sebelum ijab kabul kan kita ketemunya di teras nih. Nah sebelum ketemu di teras, ya itu ada perjalanan panjang nih. Ini laki-laki, ada perempuan, masa lalunya, pola asuhnya gimana. Pada saat dia tumbuh kembangnya tuh normal nggak? Kebutuhan gizinya terpenuhi tidak? Kemudian kebutuhan mental intelektualnya itu diasah tidak? Kemampuan sosialnya diasah atau tidak? Ini kan di sini nih ya, nanti yang mempengaruhi ini. Jadi teman-teman pada beli ini nanti pesen ya sama Teh Mila ya. Teh Mila ada kan ya di situ. Pesenlah ini gitu. Untuk memberikan gambaran kepada pasangan tuh lebih mudah dengan cara begini. Nah, ketika dia bermasalah di sini, kan jadi nanti jadi repot bawanya ke sini. Terus harus gimana ya untuk menyamakan ini? Nanti kalau dijejelin ini terus lama-lama ini loh, kesejahteraan tuh ada di sini, kegiatan kita tuh ini kan disampaikan tuh. Parenting itu hanya bagian kecil loh, padahal banyak aktivitas yang lainnya loh yang harus kita kerjakan. Kalau problem ini tidak terselesaikan nih, masalah ini yang beda pola asuh ini tidak terselesaikan, gimana nih mau ke tahapan-tahapan ini nih? Umi sudah sering menjelaskan ya di sini. Tahapan-tahapan ini gimana bisa kita lalui? Aktivitas-aktivitas ini gimana bisa kita lalui? Gitu ya, teman-teman. Jadi itu gimana dong Umi untuk saya, kata Ummu Khalid teh ya. Ngobrol teh. Kan suami itu ada saatnya dia butuh perempuan ya. Butuh disayang, butuh di mesra-mesra, memang enggak butuh kan? Kan saja butuh enggak? Ada kan suami itu lagi capek, butuh disayang-sayang, butuh di apa gitu sama istrinya gitu. Nah saat-saat seperti itu pergunakan untuk ngobrol. Ketika
ketika kita bersama suami gitu ya, berduaan, jalan-jalan atau ngobrol, ngopi bareng gitu. Jadi di rumah itu ada saatnya ngeteh, ngopi gitu ya, buat nemenin kita ngobrol gitu ya. Atau mau tidur gitu, ngobrol gitu ya sama suami tentang apa yang saya inginkan dan apa yang kamu inginkan dari keluarga ini. Kan harus ketemu dua keinginan kan. Mas, apa coba kita ceritakan apa yang Mas inginkan dari kita berkeluarga ini. Dan aku mau ini loh di keluarga ini gitu. Bagaimana kita harus menciptakan ruang-ruang yang dinamis, penuh isi gitu ya. Untuk anak-anak kita dia sehat untuk bertumbuh dan berkembang. Kan ini harus jangan bermasalah dulu nih. Nah untuk biar dia jangan bermasalah, kita sampaikan keinginan kita sama dia. Rumah tangga ini akan panjang. Coba sampaikan sama dia dengan penuh kemesraan dan penuh keyakinan bahwa Mas, aku adalah yang akan menemanimu saat kamu lansia. Please, jangan abaikan aku. Please gitu. Aku akan jadi temanmu loh di masa lansia, bukan kakakmu, bukan adikmu. Mungkin di saat lansia kan ibu kita udah nggak ada. Bahkan bukan anak kita. Anak kita nanti akan diambil oleh suaminya, dia akan bawa istrinya. Saya loh Mas, teman yang menemanimu masa lansia itu saya. Ketika Mas sakit, yang ganti pampersnya itu saya nanti. Dan sebaliknya. Bahkan kita berharap kita menjadi bergandengan tangan di surga. Sampaikan begitu. Sehingga dia mau dengerin omongan kita. Jadi Mas please dengerin omongan saya. Kita kan mau mesra sampai lansia. Memang pernikahan kita mau sampai mana nih? Ada 8 fase. Ya, 8 fase perkembangan pernikahan ini. Ya dalam berkeluarga kita kan mau sampai akhir kita bersama-sama. Nah buka peluang itu, buka obrolan itu, kita itu mau bergandengan tangan sampai lansia kan, aku kan yang akan ngurusin kamu gitu nantinya gitu. Ya, jadi itu dijaga betul kualitasnya, diobrolin gitu ya, diberikan visi tuh, diberikan visi itu si pasangan kita gitu. Kalau sudah menikah karena nggak bisa gini, nggak bisa, akhirnya kan aku lagi udah nggak bisa begitu lagi. Oke, siapa yang bisa, walaupun harusnya kan berbagi peran ya, di sini kan ada berbagi peran tuh, ada di sini teorinya mah ada. Kalaupun pada akhirnya kita yang banyak mengambil peran ya oke, dinikmati gitu ya, tetapi kita harus sampaikan ke pasangan kita bahwa ini idealnya begini, ini yang ideal nih gini nih. Makanya kita belajar terus nih biar kita tahu yang ideal seperti apa. Nah menuju ideal itu ya kita memang harus kerja keras sih. Untuk menyampaikan ide kita, menyampaikan kemauan kita. Apa yang kita mau sampaikan. Sampaikannya lagi santai, jangan sampaikannya pas ini gitu. Karena pas udah harus dikerjakannya gitu. Ya jadi pas lagi santai gitu ya kita sering ngobrol lah sama pasangan itu. Gak apa-apa gitu pada suatu hari akhirnya kita gak masak ya. Makan bakso aja gitu ya di luar atau apa. Yang penting kita bisa ada waktu untuk ngobrol, bukan tiap hari nggak masak, bukan, tapi ada kita waktunya yang kita korbankan, mungkin kita tunda untuk mencuci, tunda untuk memasak karena kita mau ngobrol dengan pasangan. Ya, penting ya ngobrol itu agenda yang harus sesuatu yang harus diagendakan ya, untuk ngobrolin keinginan kita, harapan kita. Jangan cuma ngomel tapi kita sampaikan ke dia. Itu loh Mas yang saya mau gitu. Kalau kita mau berjalan bersama-sama terus sampai kita lansia nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Teh Awani. Kenapa Kang? Ini pertanyaannya banyak nih yang cara atau teknis ya. Tapi insya Allah sudah terjawab dengan penjelasan Umi dengan 2 pertanyaan tadi secara langsung. Jadi teteh-tetehku jangan merasa puas. Kalau ada yang merasa belum terjawab di kolom chat berarti nanti harus ikut lagi ke laju di next pertemuan ya. Atau di grup WA ada kan ya Kang? Di grup WA boleh ya diskusi ya. Kan di grup WA itu kan ya, ada boleh. Ya. Di grup WA. Di grup WA itu kan ada admin ya, ada admin, juga insya Allah ada Teh Leni, ada Teh Wita yang mungkin bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab di grup WA bisa dilempar ke Umi juga gitu ya. Jadi dimanfaatkan ya Teh grup WA-nya untuk saling berdiskusi ya, mangga ya. Ada Teh Uci juga.
Betul gitu ya. Jadi untuk sesi sekarang alhamdulillah sudah terjawab banyak hal, jangan pernah merasa puas, tapi untuk kita lebih tahu nih tentang kondisi kita, awalnya mau minta tolong sama teman-teman semuanya. Nanti dari admin bakalan ngirim, ini ada kuesioner dari Indonesian Family Institute Pegiat Keluarga Indonesia. Jadi ini adalah kita diminta untuk sama-sama mengisi survei keluarga Indonesia biar tahu nih nanti kondisi keluarga Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Nanti lebih lengkapnya akan dikirim oleh tim admin, ada Teh Mila di situ. Sekaligus nanti kalau misalnya mau nyari tahu juga tentang apa tadi yang kita kilau, atau misalnya mau nanyain beli miniatur yang tadi ya, yang ketahanan rumah itu kayak gimana, ketahanan keluarga itu seperti apa kayak gitu. Nah itu bisa nanti langsung tanya aja ke admin. Begitu ya ya? Ya itu untuk yang apa namanya tadi yang survei ya, yang survei itu Umi bisa jelaskan ya. Itu kan dari ini ya, dari penggiat keluarga, Profesor Eis tentang survei keluarga itu. Jadi begini, kan Prof Eis itu sering berhadapan ya dengan apa namanya, dengan para pengusung feminisme gitu ya. Terus juga banyaklah problem-problem hari ini juga dengan para kaum pejuang kesetaraan gender gitu. Kemudian untuk menghadapi kasus-kasus bencana sosial ya hari ini yang begitu marak bermacam-macam gitu. Itu kan kita butuh data ya, butuh data. Misalkan kan ada pertanyaan di situ tentang apakah keluarga Indonesia masih menganggap perlu bahwa laki-laki itulah kepala keluarga misalkan gitu ya. Ya kan itu kita harus dukung. Jadi Prof Ois nanti kan harus tahu ada 1000 suara kok, 1000 perempuan kok yang masih mendukung bahwa menginginkan ya laki-laki itu yang jadi kepala keluarga gitu. Karena kalau bagi feminis kan tidak harus laki-laki yang jadi kepala keluarga. Perempuan juga boleh jadi kepala keluarga. Nah ini jadi pentingnya tadi ya survei tadi ya. Terus juga misalkan tentang child free, hari ini kan banyak pasangan muda yang menahan punya anak, bahkan tidak mau punya anak. Kita menikah tapi nggak usah punya anak gitu ya, karena ABCD gitu. Itu kan nanti akan ini ya, akan angka fertilitas itu menjadi menurun gitu. Bayangkan kalau umat Islamnya jumlah penduduknya berkurang, ini yang akan mendominasi di negeri ini siapa gitu. Dan kita harus punya angka, maka dibutuhkan survei itu. Jadi teman-teman silakan kalau mau membantu ya para akademisi kita untuk nanti membuat statistik ya, untuk membuat kebijakan-kebijakan gitu ya tentang ketahanan keluarga Indonesia. Terima kasih. Masya Allah, itu ya, jadi sama-sama kita support, semoga nanti di Indonesia ini juga jauh lebih baik lagi ya kondisi keluarganya, amin amin ya rabbal alamin. Baik Umi, itu ya paling untuk hari ini, barangkali ada kata-kata terakhir dari Umi atau sudah cukup? Ya, mungkin beberapa kata aja untuk sahabat-sahabatku, para pejuang keluarga, jangan berhenti belajar, jangan merasa saya sudah cukup ilmu saya untuk berkeluarga, jangan. Saya pun yang anak saya sudah hampir semuanya menikah, saya juga usianya udah 62 tahun, saya masih belajar tentang berkeluarga yang ideal seperti apa. Kita masih terus belajar. Saya ajak suami saya yang usianya udah 74 tahun, yuk mas kita terus belajar untuk menuju kepada keluarga yang ideal itu seperti apa ya. Jangan sampai karena kita tidak mau belajar, banyak anak-anak kita yang terkecewakan ya, dia kecewa ya dengan kita gitu, sehingga dia berat untuk mendoakan Robighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi teruslah belajar. Ya, insya Allah kehadiran Laju adalah untuk mengguide teman-teman semuanya, menemani teman-teman semua bagaimana agar anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan sehat. Ya, itu saja Teh dari Umi.